Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunita, NPM A1E0200007 dari Prodi Pendidikan Fisika 1A, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mencoba melakukan praktikum dengan judul Teorema Torricelli pada tangki bocor dengan dosen pengampu Ibu Aprina Devianten, dosen Kak Restika Oktaviani dengan NPM A1E018009. Adapun tujuan dari praktikum tentang Teorema Torricelli pada tangki bocor kali ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan tentang Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan Teorema Torricelli. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, air secukupnya. Yang kedua, botol air minum 1,5 liter merek bebas. Yang ketiga, penggaris minimal 30 cm. Yang keempat, spidol, 1 buah spidol. Yang kelima, paku. Yang keenam, mancis. Yang ketujuh, lakban hitam. Yang kedelapan, gunting. Baiklah, untuk prosedur kerja pada praktikum Teorema Torricelli kali ini, yang pertama, letakkan penggaris di atas botol. Tandai dengan spidol pada ukuran 10, 20, dan 25 cm dari bagian bawah botol. Panaskan ujung paku yang runcing dengan mancis, kemudian lubangi tanda pada ketinggian 10 cm dan 20 cm hingga masing-masing memiliki diameter lubang 0,5 cm. Lubangi pada ketinggian 10 dan 20 cm. Langkah selanjutnya, gunting lakban untuk menutupi lubang pada botol. Seperti ini. Setelah lubang ditutup, lalu masukkan air. Selanjutnya, letakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol 0 cm pada penggaris didekatkan pada dinding botol. Baiklah, untuk selanjutnya buka lakban pada lubang setinggi 10 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasil pada tabel pengamatan 7.1. Dua, tiga, itu yang keempat, dan yang terakhir. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, buka lakban pada ketinggian 25 cm. Lalu amati jarak yang terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat pada pengamatan tabel 7.2. Yang kedua, lalu yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Baiklah, dari hasil percobaan tentang Teorema Torricelli pada tangki bocor ini diperoleh hasil jarak pancaran yaitu 11, 10, 9, 8, dan 7. Lalu di sini kita disuruh mencari kedalaman air karena hidrostatis dan jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli. Lalu mencari ralat mutlak, lalat nisbi, dan ketelitian. Untuk mencari kedalaman ini kita menggunakan rumus yaitu ketinggian air dikurang dengan ketinggian lubang. Ketinggian air yaitu 25 dikurang dengan 10, maka hasilnya 15. Lalu tekanan hidrostatis adalah dengan menggunakan rumus Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, lalu H adalah kedalaman air. Lalu kita cari yang pertama ini, Rho kali G kali H. Rho-nya adalah 1000, massa jenis airnya 1000, dikali dengan percepatan gravitasinya 10, dan kedalaman airnya adalah 15. Lalu kita cari, namun
kedalaman air yang digunakan untuk mencari tekanan hidrostatis ini harus menggunakan satuan internasional, yaitu diganti dulu dengan meter. Untuk dari sentimeter ke meter hanya perlu dibagi 100, yaitu 15 dibagi 100, maka hasilnya 0,15 meter. Kita masukkan saja. Lalu hasil yang diperoleh adalah 1500 PA. Dan untuk mencari jarak pancaran sesuai rumus Torricelli, rumusnya adalah 2 dikali H1, 2 dikali akar H1 dikali H2. Kita masukkan 2 dikali H1, di mana H1 adalah ketinggian lubang, yaitu 10 cm tadi, dan H2 adalah kedalaman air, yaitu 15. Jadi 2 dikali akar 10 dikali 15 adalah 2 dikali akar 150. Akar 150 12,25. 2 dikali 12,25, maka hasilnya adalah 24,5. Lalu untuk mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian, kita masukkan di sini ralat yang kita cari hanya ralat jarak pancaran yang terukur. Kita masukkan nilai atau data dari jarak pancaran terukur, yaitu 11, 10, 9, 8. Lalu kita cari sigma xn-nya, kita jumlahkan ini semua, maka hasilnya 45. Lalu x bar sama dengan 45 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena percobaan yang dilakukan adalah sebanyak 5, maka x barnya adalah 9. Untuk tabel atau kolom selanjutnya, mencari x dikurang x bar, berarti x ini dikurang dengan x bar ini, 11 dikurang 9, maka hasilnya 2. Begitupun selanjutnya. Lalu kita cari sigma xn-nya dengan cara menjumlahkan data yang kita dapat, maka hasilnya adalah 0. Lalu pada kolom selanjutnya, kita x dikurang x bar kuadratkan hasil dari x dikurang x bar ini, 2 kuadrat hasilnya 4. Begitupun selanjutnya. Lalu kita cari sigma x dikurang x bar kuadrat dengan cara menjumlahkan data yang kita dapat, maka hasilnya adalah 11. Lalu untuk mencari ralat mutlaknya, delta x sama dengan akar sigma x dikurang x bar kuadrat per n dikali n dikurang 1. Nilai sigma x dikurang x bar kuadrat ini tadi adalah 11, lalu kita masukkan. N adalah jumlah data yang percobaan tadi, yaitu 5, lalu N lagi 5 dikurang 1. 5 dikali 5 kurang 1 kan 4, 5 kali 4 20. Jadi akar 11 per 20 adalah akar 0,55, maka akar dari 0,55 ini adalah 0,74. Untuk ralat nisbinya, delta L sama dengan delta X per X dikali 100%. Masukkan ini tadi, delta X-nya 0,74 dikali dengan X bar 9. Bukan dikali, mohon maaf, dibagi. Lalu dikali dengan 100%, maka hasilnya 0,08%. Lalu ketelitian 100% dikurang delta L. 100% dikurang delta L tadi 0,08%, maka hasilnya 99,92%. Begitupun untuk ralat-ralat yang selanjutnya ataupun tabel yang selanjutnya, hanya ketinggiannya saja yang diganti 20 cm. Pada materi teorema Torricelli ini ada dua grafik. Yang pertama, grafik hubungan kedalaman dan tekanan hidrostatis. Nah, tabel 7.1 dan titik 2 kita gabungkan, yaitu dengan kedalaman 5 cm dan 15 cm. Lalu nilainya, tekanan hidrostatisnya 500 Pascal dan 1500 Pascal. Jadi kita masukkan di sini. Lalu grafik yang kedua, grafik hubungan ketinggian lubang dan jarak pancaran terukur. Dimasukkan pada grafik ini kita masukkan kita gabungkan tabel 7.1 dan 7.2. Ya, ini ketinggian lubang hanya ada 2, yaitu 10 dan 20. Lalu nilai jarak pancaran yang diperoleh pada 10 cm yaitu 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu pada 20 cm 9, 11, 9, 13, 14, dan 15. Inilah grafiknya. Pada materi teorema Torricelli pada tangki bocor ini, kita akan menjawab pertanyaan untuk inti pembahasan. Di mana pertanyaan yang pertama, sebutkan besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Gambarkan grafiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis
zat air, percepatan gravitasi, dan kedalaman sesuai dengan rumus. Rumus untuk mencari tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, lalu H adalah kedalaman. Ini adalah grafik untuk jawaban soal yang pertama. Adalah grafik hubungan kedalaman dan tekanan hidrostatis. Kedalamannya di sini kita gabung antara tabel 7.1 dan titik 2. Sini kedalamannya 15 cm dan 5 cm. Ada 5 buah. Dan ini juga ada 5 buah, namun kita masukkan salah satunya saja. Lalu tekanan hidrostatisnya ini 1500 Pascal, juga ada 5 buah, 500 Pascal juga ada 5 buah. Jadi kita masukkan salah satunya saja di sini. Jadi 500 ke 5, lalu 1500, kedalamannya 15. Jadi inilah grafik. Untuk soal yang pertama itu, pada perhitungan praktikum yang dilakukan, tekanan berbanding lurus pada massa jenis dan kedalaman. Pada praktikum ini, kita melihat bahwa semakin besar nilai kedalaman air, maka semakin besar pula tekanan. Kita akan menjawab soal nomor 2, yaitu turunkan prinsip Bernoulli pada kejadian tangki bocor untuk memperoleh rumus teorema Torricelli. Sesuai dengan literatur buku Fisika Universitas Penerbit Bina Cipta Bandung, buku dari Gian Colli, menjelaskan bahwa persamaan hukum Bernoulli pada tangki berlubang atau tangki bocor. Persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menentukan kecepatan zat cair yang keluar dari lubang pada dinding tabung atau tangki. Dengan menganggap diameter tabung lebih besar dibandingkan diameter lubang, maka permukaan zat cair pada tabung turun perlahan-lahan. Rumus hukum Bernoulli pada tangki berlubang, V1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2, di mana P1 sama dengan P2, V1 sama dengan 0. Teori Torricelli atau rumus perhitungannya, kecepatan aliran fluida pada lubang tangki dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. V1 ditambah setengah Rho 0 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan V1 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Ditulis ulang menjadi seperti GH1 dikurang H2 sama dengan 1/2 V2 kuadrat, atau V2 sama dengan V atau kecepatan aliran pada lubang tangki. V sama dengan 2G dalam kurung H1 dikurang H2 dengan pangkat 0,5, atau V sama dengan akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2 tutup kurung, atau V sama dengan akar 2G kali H. Persamaan ini disebut dengan teori Torricelli yang menyatakan bahwa kecepatan alir zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Ini adalah contohnya. Dari contoh yang sudah saya perlihatkan tadi, jarak titik C ke D merupakan jarak terjauh jatuhnya fluida di permukaan tanah dan dinotasikan dengan huruf R. Jarak R dapat ditentukan dengan menggunakan rumus R sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2 dengan keterangan R adalah jarak horizontal fluida di tanah ke dinding tangki tabung dan H1 adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Menjawab soal nomor 3, yaitu soalnya mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Rumus teorema Torricelli adalah 2 dikali akar H1 dikali H2, di mana H1 adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Nah, di dalam rumus itu ada tambahan yaitu 2 dan akar. Nah, ketika melakukan percobaan, kita hanya dipengaruhi oleh ketinggian lubang dan kedalaman air. Kemungkinan juga dikarenakan kita
kurang tepat dalam mengukur diameter lubang, kurang teliti mengukur jarak pancaran, dan kurang teliti dalam menghitung ketinggian air. Sekian percobaan dan pembahasan tentang materi teorema Torricelli pada tangki bocor kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.